Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, Guru SMA 3 Timang Gajah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana cara menginput soal UTS menggunakan Google Form. Jadi kita lihat langkah-langkah pertama yang perlu Bapak Ibu pelajari adalah ada 4 langkah. Yang pertama adalah persiapan. 2 input soal, 3 finishing, dan keempat perkapan nilai. Pada tahap persiapan kita harus melakukan pengecekan pada koneksi internet, apakah internet itu sudah bagus atau tidak, karena ini menggunakan internet. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus sudah menyiapkan soal UTS dalam bentuk dokumen ya, atau yang sudah diketik. Jadi itu untuk mempermudah Bapak Ibu untuk proses penginputan soal agar lebih cepat dan praktis. Oke, untuk langkah kedua adalah input soal. Input soal ini pertama kita harus buka Google Chrome, Ibu ya. Jadi kita di sini langsung ketikkan Google Formulir. Oke, kita enter. Di sini muncul, kita pilih yang pertama, Google Formulir. Lanjut kita klik ini, buka Google Formulir yang pribadi. Oke, loading. Lalu kita pilih yang tanda panah ini. Kita klik untuk membuat formulir baru. Oke, jadi ini tolong Bapak Ibu sesuaikan dengan format ini agar UTS kita, soal UTS online kita itu seragam. Jadi jangan sampai nanti berbeda-beda formatnya. Bapak Ibu, ini kita tulis dulu di sini soal UTS kita. Jadi UTS mapelnya kita tulis, misalkan mapel saya kimia kelas 11 semester 1 tahun 2020. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mapelnya fisika, tinggal UTS fisika kelas berapa, misalkan kelas 11 semester 1 tahun 2020. Kita klik di sini. Di sini kita tulis nama sekolah kita, SMA Negeri 3 Gajah. Oke. Jadi setelah ini selesai, maka kita klik ke ini, pertanyaan tanpa nama. Pertanyaan tanpa ya, judul ya. Jadi di sini kita tuliskan nama lengkap. Lalu kita klik di sini wajib diisi. Jadi nanti kalau anak-anak belum isi nama lengkapnya, maka otomatis dia tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi harus diisi di nama lengkapnya. Lalu kelas. Kelas di sini kita pilih di sini, jangan pilih yang ganda tapi kita pilih drop down. Nanti di sini kita ketikkan kelas-kelas apa saja yang kita ajarkan untuk materi ini. Kebetulan kelas saya di sini kelas 11 ya 2 saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang kelas 11 MIA 1, boleh tuliskan di sini. Lalu ada kelas 11 MIA 2 misalkan, atau 11 CIS. Nah, terserah Bapak Ibu mengajarnya di kelas berapa aja. Kalau saya di sini kelas 11 MIA 2 saja, maka saya tulis hanya kelas 11 MIA 2. Lalu seperti biasa kita di sini klik wajib diisi. Oke, ini adalah halaman awal dari tampilan ketika anak-anak nanti mengklik link itu untuk UTS kita. Dilihat di sini selesai nama lengkap dan kelas, maka kita pilih sesi berikutnya, yaitu kita klik tambahkan bagian yang tanda sama dengan ini Bapak Ibu. Oke, maka ini masuk ke halaman kedua. Halaman pertama adalah ini, halaman kedua adalah ini. Jadi bagian tambah judul ini kita ketik himbauan kita untuk mengerjakan soal dengan jujur dan benar. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke soalnya. Jadi soalnya, nah, kalau mau menambahkan soal dengan cara kita mengklik tanda tambah ini, tambah pertanyaan. Klik sekali, maka muncul kolom untuk mengisi atau menginput pertanyaan. Jadi pertanyaannya kita langsung cari di soal dokumen yang sudah kita ketik tadi. Kebetulan ini saya dapat dari internet ya, contohnya. Misalnya di sini ada
Nah, tinggal kita kopikan saja soalnya, copy, lalu kita masukkan di sini. Oke ya, dah ini soalnya. Lalu jawabannya A, B, C, D, E kita kopikan, lalu kita pastekan kemari. Nah, Bapak Ibu ya. Lalu ada sedikit edit ya. Di sini opsinya jangan sampai terlihat, karena nanti kita akan mengacak jawaban soalnya. Oke, ini kita hapus. Ya, lalu ini. Oke ya. Ini kita klik seperti ini. Ini kita lihat di sini tadi propanol. Oke. Lalu di sini kita klik. Oh, ini sama ya. Oke. 2 propanol. Oke. Lalu kita klik di sini, wajib diisi agar anak-anak jangan sampai terlewatkan soal ini. Nanti kalau anak-anak belum mengerjakan soal ini, maka dia belum bisa mengirimkan jawabannya. Ini kita klik wajib diisi, lalu kita klik di bawahnya, ini adalah acak urutan opsi. Jadi agar nanti jawaban ini setiap siswa akan berbeda urutannya. Jadi ini kadang ada yang A duluan, ada yang ini duluan, ada yang nanti anak lain mungkin ini yang duluan gitu ya. Jadi untuk agar sedikit menyulitkan anak untuk mencontek. Berikutnya soal yang kedua adalah, nah kita tinggal tambah pertanyaan ini. Lalu kita cari soal yang tadi. Ya. Lalu kita klikkan seperti ini ya. Lalu kita kopikan soalnya seperti ini. Lalu kita pastekan. Oke, ini kita hapus. Oke, kita hapus. Ini kita hapus opsinya. Oke. Wajib diisi. Lalu kita klik acak urutan opsi. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi itu cara penginputannya. Lalu ada jenis soal yang agak rumit, Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ada soal yang seperti ini, kita lihat ya. Ini soalnya memanjang seperti ini ke bawah ya. Jadi kita lihat, coba bagaimana kalau kita kopikan di sini. Kita tambah pertanyaan lagi. Nah, dia akan berantakan seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini. Kalau di soal yang tadi kita lihat ke bawah dia kan. Soal yang ketika kita pastekan ke kolom soal kita, maka seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu ada dua opsi. Boleh Bapak Ibu sedikit seperti ini biar agak memisah sedikit, biar anak bisa membaca dengan baik soalnya seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Jadi nanti kita kopikan jawabannya seperti ini. Atau nanti Bapak Ibu bisa screenshotkan soalnya. Jadi agar apa tujuannya apa? Agar bentuk soalnya rapi sama seperti ini. Ya, jadi kita klik di sini, kita menggunakan namanya snipping tool ya. Snipping tool. Maka di sini kita klik ya. Jadi ulang lagi ya, ulang lagi. Coba ulang lagi Bapak Ibu. Kita klik snipping tool. Snipping tool, kita klik new, lalu kita tinggal klik kiri lalu tahan di soal yang mau kita screenshotkan. Lalu kita save. Lalu kita di sini mungkin di sini ya kita cek, kita bikin soal nomor 3. Oke. Jadi
Jadi kita lihat di sini kita ubah ya. Nah, kita cari soal yang tadi, screenshotnya di download tadi ya, soal nomor 3. Oke. Ya, ini ya. Jadi ini ada dua opsi Bapak Ibu ya, mau dipilih yang manual tadi, kita copy terus lalu kita ubah sedikit, atau kita screenshotkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu ulang lagi cara untuk men-snippingnya. Lalu kita kembali ke soalnya seperti ini. Nah, kita hilangkan. Nah, lalu kita klik wajib diisi dan kita cek urutan opsinya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu langkah penginputan soalnya. Lalu bagaimana langkah untuk menginput jawaban dan skornya? Maka kita bisa melakukan langkah yang mudah seperti ini. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada logo atau lambang atau simbol setelan, kita klik. Di sini Bapak Ibu tidak usah mengutak-atik apapun yang di bagian umum ini. Bapak Ibu langsung ke kolom presentasi. Di sini kita klik acak urutan pertanyaannya. Jadi nanti Bapak Ibu antar siswa urutan soalnya akan berbeda-beda. Lalu di kuis kita cek. Nah, ini kita jadikan sebagai kuis. Nah, di sini kita checklistnya kita hilangkan semua. Ya, lalu kita simpan. Ya Bapak Ibu, selesai. Jadi ini langkah untuk mengaktifkan agar formulir ini menjadi kuis atau penilaian harian atau UTS ya. Jadi langkahnya seperti itu. Lalu kita masukkan nilai atau skor setiap soalnya dan memasukkan jawabannya benar. Oke ya, kita lihat di sini soal yang pertama, kunci jawaban kita klik. Lalu di sini kita masukkan poinnya berapa terserah Bapak Ibu ya. Satu soal berapa poinnya. Misalkan kita bikin 50, kalau 50 pertanyaan berarti satu soalnya 2 poin boleh, untuk mensiasati agar skor totalnya adalah 100, boleh. Kalau satu pun boleh, poinnya nggak masalah. Satu poinnya, lalu kita klik mana jawabannya betul. Ya, klik mana jawabannya betul. Ya, misalnya ini kita klik sini, ini jawaban betulnya kan. Lalu kita selesai. Soal nomor 1 kita sudah selesai penginputan jawaban dan juga skornya. Nah, kita beralih ke soal berikutnya. Kunci jawaban lagi kita klik, lalu di sini kita kasih 1 poinnya. Ya, lalu kita tambahkan di sini kunci jawabannya ya. Kunci jawaban di sini misalkan AG ya, kita lihat. Lalu selesai. Ini pun sama. Kita tambahkan kunci jawabannya. Tulis skornya berapa, lalu mana jawabannya betul. Misalkan ini, kita selesai. Sudah, jadi nanti 3 soal ini, karena satu soalnya bernilai 1 poin, maka totalnya adalah 3. Oke. Lalu lanjut, kalau udah selesai semua Ibu inputkan soalnya 40 soal untuk yang teori dan 35 soal untuk yang hitung-hitungan. Maka selesai semua, lalu kita masuk ke finishingnya ya. Tahap finishingnya kita lihat di sini. Tahap finishingnya kita klik di sini kirim. Ya. Lalu di sini kita klik yang tengah ini. Lalu kita salin. Ya, linknya. Jadi link nanti tujuannya apa? Nanti ketika masanya kita UTS kita dilaksanakan untuk mapel Ibu, maka kita berikan link ini untuk mengakses ke Google Form atau soal UTS dari Bapak Ibu. Kita salin, klik, lalu kita kirimkan ke siapa yang penanggung jawabnya. Misalnya kirim ke saya, boleh. Kirim ke saya linknya.
Jadi ini misalkan ini kita kirim linknya, lalu kirim. Jadi ini kita kasih keterangan, Pak Gun, ini soal kimia kelas 11. Nah, Ibu, nanti saya akan proses untuk memperpendek linknya agar lebih mudah dibaca atau lebih mudah diakses. Itu Bapak Ibu, jadi itu selesai untuk pembuatan soal menggunakan Google Form. Lalu bagaimana cara untuk merekap penilaiannya? Jadi kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini untuk perekapannya gimana. Misalnya kita coba dulu ya, ini link yang kita sudah atau UTS yang sudah kita bikin. Ini kita tulis di sini kelasnya misalkan 11 MIA 2, nama lengkapnya misalkan kita cetak aja Google misalkan. Yang berikutnya, nah ini soal yang kita sudah bikin. Ya, bisa kita bikin di sini jawabannya ini seperti ini, lalu kirim. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di sini akan menerima respon atau notifikasi respon. Jadi ada anak yang sudah mengerjakan di sini ya. Nah, ini yang mengerjakan ya, ini namanya ini kelasnya ini. Lalu kita bisa melihat rekapannya dengan cara mengklik atau simbol ini, simbol Excel atau spreadsheet ya. Kita klik, lalu kita klik buat. Nah, nanti di sini ada rekapannya. Jadi di jam sekian tanggal sekian ada Gunawan Gugun kelas 11 MIA 2 mengerjakan soal, skornya 2/3. Skornya mendapatkan 2 dari nilai maksimal 3. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika mau Bapak Ibu download bisa tinggal klik file lalu Bapak Ibu download. Nah, nanti file ini, rekapan ini akan masuk ke laptop Ibu, Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu sedikit tutorial bagaimana cara membuat UTS online menggunakan media Google Formulir. Jadi ada pertanyaan nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.